Halo, apa kabar anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C? Semoga kita semua selalu sehat. Anak-anak, kita mulai belajar ya. Siapkan buku tematik 3F. Kita akan belajar tema energi dan perubahannya, subtema 2 tentang perubahan energi, pembelajaran 1 sampai 3. Anak-anak, manusia membutuhkan energi untuk hidup. Misalnya, energi dalam makanan, cahaya, dan panas. Selain itu, diperlukan energi lain untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi listrik dan bahan bakar. Dengan adanya energi listrik dan bahan bakar, kegiatan menjadi lebih mudah dilakukan. Energi listrik membuat alat-alat listrik dapat berfungsi. Bahan bakar dapat menggerakkan kendaraan bermotor. Namun, bahan bakar yang digunakan mobil lama-kelamaan akan habis. Ada berbagai bentuk energi di sekitar kita. Ada energi listrik, gerak, cahaya, panas, kimia, dan bunyi. Energi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk energi lain. Perhatikan contoh berikut. Gas mengandung energi kimia. Ketika memasak menggunakan bahan bakar gas, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Lampu merupakan alat elektronik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Setrika listrik merupakan alat elektronik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kita memerlukan energi untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Energi yang dibutuhkan tubuh berasal dari makanan. Makanan mengandung energi kimia. Setelah masuk ke dalam tubuh, makanan diolah menjadi energi panas, bunyi, dan gerak. Coba ingat lagi kegiatan yang kalian lakukan dari bangun tidur hingga sekarang. Perubahan energi apa yang terjadi pada kegiatan tersebut? Energi yang terkandung di dalam makanan dapat diubah menjadi beberapa bentuk energi. Ketika kita berjalan atau berlari, energi tersebut diubah menjadi energi gerak. Begitu pula ketika kita menari. Ketika kita menari, energi yang terkandung di dalam makanan diubah menjadi energi gerak.
Ada gerakan yang dilakukan dengan lemah atau dengan kuat. Ini contohnya anak-anak yang menari. Ini juga gerakan menari. Ini lanjutannya. Anak-anak, mari kita belajar berhitung. Lama kegiatan adalah selisih antara waktu mulai dan waktu selesai kegiatan tersebut. Nina menonton tayangan tari-tarian di televisi. Tayangan tersebut dimulai pukul 13.30 dan selesai pukul 15. Berapa lama tarian ditayangkan di televisi? Perhatikan cara pengerjaan. Waktu mulai pukul 13.30. Antara pukul 13.30 ke pukul 14, ini adalah waktunya 30 menit. Lalu dari pukul 14 ke pukul 15, waktunya 1 jam. Ini waktu selesai pukul 15. Jadi, tayangan tarian yang ditonton Nina lamanya 1 jam 30 menit. Kita lanjut dengan pembelajaran yang kedua. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh adalah melakukan olahraga secara teratur. Ketika berolahraga, tubuh mengubah cadangan lemak di dalam tubuh menjadi energi. Dengan berolahraga, tubuh menjadi lebih bugar dan berenergi. Salah satu contoh jenis olahraga adalah senam irama. Banyak gerakan senam yang dapat dilakukan, misalnya kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun. Perhatikan contoh anak ini ya, sedang senam. Nih anak-anak bisa mempraktekkan bermain bola. Perubahan energi listrik menjadi energi lain. Energi listrik dapat dimanfaatkan setelah diubah menjadi bentuk energi lain. Energi listrik dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi melalui peralatan elektronik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas pada setrika, pemanggang roti, dan ketel listrik. Di bagian dalam alat-alat tersebut terdapat bahan pemanas yang terbuat dari bahan penghantar panas. Ketika dialiri listrik, bahan tersebut suhunya akan naik. Ini contoh perubahan energi listrik menjadi energi lain. Ini energi listrik berubah menjadi energi panas. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak pada kipas angin, mixer, dan blender. Di dalam alat-alat tersebut terdapat motor listrik. Jika dialiri arus listrik, motor listrik akan berputar.
Ini energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik dapat diubah menjadi energi bunyi pada radio, televisi, dan telepon genggam. Radio dan televisi dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan hiburan. Televisi juga mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik menjadi energi bunyi. Ini radio ya anak-anak ya. Energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Ini lonceng ketika digerakkan akan berbunyi. Energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik menjadi energi cahaya. Energi kimia menjadi energi listrik, kemudian energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi lainnya, energi kimia menjadi panas, gerak, dan bunyi. Perubahan energi kimia menjadi energi lainnya. Ini energi kimia menjadi energi panas. Masih ada ya anak-anak ya, contohnya energi kimia menjadi energi gerak. Manusia tidak dapat menciptakan energi. Energi merupakan karunia Tuhan bagi kelangsungan hidup manusia. Energi digunakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Energi yang kita miliki harus digunakan sebaik mungkin. Energi tersebut juga harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Perhatikan contoh gambar berikut, contoh pemanfaatan energi. Belajar bersama teman. Contoh lain untuk bekerja. Kemudian untuk bekerja bakti. Nih, bekerja bakti memerlukan energi. Contoh pemanfaat energi yang lainnya untuk berolahraga.
Anak-anak, coba buka buku kalian halaman 46 dan 47. Ini ada percakapan, Ibu akan membaca, anak-anak menyimak ya. Perhatikan cara membaca supaya anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar. Ini ada percakapan antara petugas listrik dan Nina. Selamat siang, Nak. Bapak dari perusahaan listrik. Bapak akan memeriksa meteran listrik. Selamat siang, Pak. Silakan. Maaf, Pak. Bolehkah saya bertanya-tanya dulu? Tentu saja, Nak. Dari manakah asal energi listrik di rumah saya, Pak? Listrik di rumah-rumah berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik memanfaatkan sumber energi alam, misalnya aliran air, matahari, angin, panas bumi, dan gelombang laut. Energi alam tersebut diubah menjadi energi listrik oleh pembangkit listrik. Lalu bagaimana listrik tersebut sampai ke rumah saya, Pak? Listrik tersebut dikumpulkan di gardu induk, kemudian dialirkan ke rumah-rumah, gedung, atau tempat lainnya melalui kabel listrik. Apa fungsi meteran listrik itu, Pak? Meteran listrik dipasang untuk mengetahui besar daya listrik yang digunakan di rumah. Setelah itu, dapat diketahui besar biaya listrik yang harus dibayar. Semakin besar daya listrik yang digunakan, biaya listrik akan semakin besar. Bagaimana cara menghemat besar daya listrik, Pak? Setiap alat elektronik membutuhkan daya berbeda-beda. Sebaiknya gunakan alat-alat elektronik yang memiliki daya rendah untuk menghemat energi listrik dan mengurangi biaya listrik. Wah, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Kini saya sudah mengerti. Sama-sama, Nak. Nah, anak-anak, ini percakapan tentang listrik. Silahkan nanti dibaca kembali ya. Mari kita belajar berhitung. Cara menentukan lama kegiatan yang sudah kalian pelajari pembelajaran sebelumnya. Contoh berikut. Nina membaca buku cerita mulai pukul 14.45. Ia selesai membaca buku tersebut pada pukul 16.15. Berapa lama Nina membaca buku tersebut? Cara penyelesaiannya 16.15 dikurangi 14.45. 15 menit tidak dapat dikurangi 45 menit. Maka pinjam 1 jam. Nih ya, 16 dipinjam 1. Ingat, 1 jam 60 menit. Jam ini, jadi tinggal 15. Tadi 15 ditambah 60 kan 75. Ya. Maka ini dikurangi 15.75 menit dikurangi 14.45 menit 1.30. 1 jam 30 menit. Baik anak-anak, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik. Semoga kita selalu sehat sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Terima kasih ya anak-anak ya.
Sampai jumpa. Dah.